Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di tutorial OpenSID. Kita telah melanjutkan sesi yang ketiga, tetap dalam modul info desa. Kita masuk dulu ke login administrator. Kita masukkan username, kemudian password. Ya, bisa kita tampilkan di sini untuk username dan password. Ini saya kasih contoh. Username-nya admin, kemudian untuk passwordnya admin bintang 123, kemudian masuk. Di sini kita langsung dalam hal pembahasan info desa. Untuk sesi yang pertama dan sesi yang kedua kita telah membahas identitas desa dan wilayah administrasi. Di identitas desa ataupun wilayah administratif kemarin sudah kita bahas terkait pemetaan. Namun ada beberapa hal yang belum saya sampaikan. Jadi di sini sekilas saya ulas kembali ya, khususnya di peta wilayah desa. Jadi di peta wilayah desa ini kita bisa klik. Yang belum saya sampaikan di video 1 dan video 2 kemarin, yaitu terkait pewarnaan peta wilayah. Ini penting karena agar masyarakat itu lebih mudah untuk membaca peta wilayah. Jadi bisa lebih mudah membedakan antara peta wilayah desa, peta wilayah dusun, ataupun peta wilayah RW atau RW atau RT, mohon maaf. Jadi di sini sudah disediakan untuk mewarnai peta ya, di sebelah sini. Kita bisa klik. Nah, di sini kita bisa pilih. Misalkan untuk peta wilayah desa kita kasih warna ungu. Kemudian kita simpan. Nah, kalau sudah berhasil disimpan berarti sudah berhasil. Kalau tidak berhasil disimpan, maka solusinya adalah kita masuk ke peta wilayah desa kembali. Kemudian kita klik tombol reset. Terus simpan ya. Kemudian masuk ke lagi, baru diulangi proses pewarnaan. Seperti itu. Untuk wilayah administrasi pun sama. Misalkan untuk dusun Cendana, kita masuk ke peta wilayah dusun ya. Kemudian kalau memang belum ada peta poligonnya, kita gambar dulu ya. Kita buatkan batas-batas wilayah, misalkan ini dusun Cendana. Kalau sudah seperti ini baru kita kasih warna. Misalkan untuk dusun Cendana ini kita kasih warna oranye ya. Kemudian kita simpan. Nah, berhasil disimpan. Setelah berhasil disimpan, maka secara otomatis peta wilayah desa, dusun ataupun RW, RT nantinya di legendanya itu akan ada warna-warna yang berbeda sehingga lebih mudah untuk kita membaca. Bisa juga kita cek di pemetaan, kemudian di menu peta. Nah, di sini bisa kita cek peta wilayah desa ya, tadi warna ungu. Kemudian peta wilayah dusun. Nah, untuk dusun Montong Cope itu warna merah, kemudian dusun Cendana warna oranye. Sudah muncul di sini. Seperti itu. Oke. Sekarang kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu di info desa, kemudian di pemerintahan desa. Ini fungsinya untuk apa? Yaitu untuk
mengisi SOTK yang ada di desa, mulai dari kepala desa, sekretaris desa, kasih kaur, dan kepala dusun. Jadi langkah yang pertama yaitu kita tambah aparat pemerintahan desa. Di sini bisa kita ketikkan kata kunci nama kepala desa ataupun perangkat desa. Nah, namun kalau jenengan semua nanti bingung bila mana ada nama yang sama, nah maka kita acuannya adalah NIK. Caranya gimana? Ya kita bisa masuk ke menu penduduk, kemudian penduduk ya, kita klik. Di sini kita kita cari nama perangkat desanya siapa. Karena nanti di situ pasti ada pendidikan, kemudian pekerjaan. Otomatis kalau perangkat desa biasanya di KTP pendidikannya juga tertera perangkat desa, sehingga nanti kita tinggal copy NIK-nya, kemudian kita kembali ke menu info desa, pemerintahan desa, kemudian kita tambah, lalu di copy paste di sini NIK-nya. Misalkan di sini untuk kepala desa saya kasih contoh nama Muhammad Ilham. Nah, setelah dipilih, maka silakan diisi untuk isian-isian di kolom yang tersedia di sini. Untuk pangkat atau golongan, misalkan untuk PNS. Kalau bukan PNS, maka mungkin dikosongi atau di strip aja. Kemudian nomor SK pengangkatan, silakan diisi. Ya. Tanggal pengangkatan, ini tanggal pelantikan misalkan. Kemudian nomor SK pemberhentian bisa dikosongi, tanggal SK pemberhentian juga dikosongi aja. Masa jabatan, nah untuk kepala desa otomatis 6 tahun periode pertama atau periode kedua silakan diisi secara rinci. Misalkan untuk periode pertama ya 6 tahun periode pertama 2020 2025 misalkan. Jabatan jangan lupa diisi kepala desa, kemudian bisa kita langsung simpan. Untuk tulisan yang warna merah ini kita isi, ini nanti ada di hubungannya dengan SOTK ya, diagramnya di SOTK nanti bisa kita simpan. Oh ya lupa, mohon maaf ya, kita ubah dulu. Di sini telah disediakan form isian untuk foto. Nah, bisa kita browse, kita cari foto kepala desa. Sangat disarankan untuk foto ini ukurannya itu seragam. Misalkan kita pakai ukuran 3x4. Jadi fotonya kepala desa, sekdes, kemudian semua perangkat desa itu juga 3x4. Kemudian kita simpan. Untuk foto pun saya sarankan ukurannya tidak terlalu besar. Nah, untuk lebih mudahnya mengkompres ukuran foto, itu cara mudahnya adalah kita kirim dulu ke WA. Kemudian dari WhatsApp kita download, nah di situ kita rename nama kepala desa atau jabatannya. Kemudian kita upload di sini. Untuk kepala desa khusus ya, kita klik juga ini, jadikan TTD AN. Ketika kita klik ini warna hitam, maka seterusnya nanti untuk surat penyurat secara default adalah kepala desa yang menandatangani. Setelah kepala desa kita isi misalkan untuk sekretaris desa ya Suparti misalkan. Nah, kemudian diisi ya nomor SK, tanggal pengangkatan,
dan seterusnya. Untuk jabatan, misalkan sekretaris desa, atasannya siapa? Kepala desa. Kemudian untuk bagan tingkat ini kita isi 1 karena sekdes ya, paling atas. Kemudian di bagian offset ini bisa kita isi 150. Kalau kita min, itu nanti posisi sekdesnya ada sebelah kiri, tapi kalau tidak ada minusnya 150 tanpa minus, maka nanti ada di sebelah kanan. Kemudian kita pilih fotonya juga, terus disimpan. Jadi di sini kita bisa cek ya bagan organisasinya. Saya cek di sini. Nah, muncul ya. Masih 2 orang. Atas nama Muhammad Ilham selaku kepala desa dan Suparti selaku sekdes. Kemudian kita tambah lagi yang ketiga, misalkan Kadek Dwi ini jabatan kasih pemerintahan ya. Kita pilih atasannya karena kasih itu atasannya adalah kepala desa. Bagan tingkat ini untuk kasih setingkat di bawah sekdes, maka angka 2. Karena sekdesnya tadi angka 1, maka untuk perangkat ini kita kasih angka 2. Kemudian untuk bagan offset kita kosongi saja. Bagan layout kita pilih yang bawah ini, hanging. Untuk warna ini bisa kita juga kasih warna apa, atau dibiarkan saja, nanti secara otomatis dipilih warnanya oleh sistem. Seperti itu ya. Ini karena perempuan, kita kasih foto perempuan juga. Di sini kita simpan. Nah, kita bisa cek lagi di tab yang sudah saya sediakan tadi ya. Di bagian ini saya klik, kemudian saya klik di sini. Nah, akan muncul 1 2 3. Sudah ada 3. Kita cek untuk Ibu Suparti tadi. Ya, atasannya kepala desa sudah 150. Selanjutnya, setelah kasih pemerintahan, kita cari lagi ya untuk mengisi jabatan kasih pelayanan misalkan. Karena kasih atasannya adalah kepala desa. Kemudian di bagan tingkat kita isi angka 2. Oke, terus bagan offset ini kita kosongi saja. Kemudian untuk layout kita ya, pilih yang bawah. Kemudian kita kasih foto ya, terus disimpan. Kita bisa cek lagi di sini, di reverse saja bisa. Nah, sudah mulai membentuk ya. Kita lanjutkan setelah kasih pelayanan. Kita cek lagi Gunawan misalkan. Kasih pelayanan, kasih kesra, atasannya juga kepala desa. Kemudian bagan ini kita kasih angka 2. Untuk offset kita kosongi. Layout ini pilih yang hanging. Kemudian pilih foto, lalu simpan. Kita coba reverse. Nah, ini sudah muncul ya. Jadi di sini untuk sekdes bisa kita kasih 100 atau 150, itu terserah. Tadi nanti menyesuaikan mana untuk
penyesuaian yang lebih cocok ya. Nah, ini contohnya. Saya kasih tadi angka 100 sehingga kelihatan bagus. Kita lanjutkan. Kasih sudah semua lengkap 3, tinggal kaur. Kita kasih contoh nama ini. Silakan jabatannya kaur keuangan. Untuk atasannya ini adalah sekdes karena kaur ini bawahnya sekdes. Bagan tingkatnya kita kasih angka 2, kemudian offset kita kosongi, layout kita pilih yang bawah, terus simpan. Oh, jangan lupa fotonya diupload ya, diupload fotonya. Nah, kita tambah lagi tadi kaur keuangan, misalkan untuk kaur umum sekarang laki-laki ya, kaur umum dan TU, atasannya juga sekdes, kemudian kita upload fotonya. Ini untuk tingkat ya, bahkan tingkat angka 2, layout kita pilih yang bawah, kemudian simpan. Kita bisa cek di reverse. Nah, sudah selesai ya. Jadi misalkan di desa Melo ini ada sekdes 3 kasih 2 kaur. Oke. Kemudian untuk kepala dusun, nah kita bisa tambah lagi. Misalkan kepala dusunnya laki-laki, nama Joko ya. Nah, di sini untuk jabatan misalkan kadus tadi apa, cendana ya, kadus cendana. Atasannya adalah kepala desa. Jadi untuk kasih dan kepala dusun, untuk atasannya adalah kepala desa. Kita bisa langsung pilih kepala desa. Kemudian untuk bagan tingkat ini kita isi angka 3. Karena setelah sekdes, kasih, dan kaur, yang bawahnya lagi adalah kepala dusun. Untuk bagan layout kita pilih yang bawah, kemudian simpan. Nah, ketinggalannya. Jangan lupa fotonya. Nanti kita kalau lupa belum upload foto, kita bisa edit di sini, ubah data. Kemudian kita upload fotonya. Misalkan ini. Simpan. Kemudian misalkan dusunnya ada 2, maka kita tambah 1 lagi untuk kepala dusun. Atasannya adalah kepala desa, jabatannya kepala atau kadus ya, kita singkat aja, kadus mana, misalkan Pancang. Kemudian untuk bagan tingkat ini angka 3, offset kita kosongi, untuk layout kita pilih yang bawah, kemudian kita upload fotonya, lalu simpan. Nah, ketika kita klik bagan organisasi tanpa BPD, nah, maka akan otomatis ada diagram struktur organisasi pemerintah desa. Seperti ini contohnya. Ini bisa kita download ya berupa format vektor. Misalkan kita klik sini, maka download, bisa juga PDF atau JPEG dan seterusnya. Seperti itu Bapak Ibu yang kami hormati, tutorial yaitu info desa untuk pemerintahan
desa. Kemudian menu berikutnya adalah status desa ini. Ketika kita klik, maka nanti akan menampilkan status desa yang di sini kita ambil dari situs Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Desa. Jadi nanti ini menyesuaikan sesuai dengan IDM yang sudah diisi oleh teman-teman perangkat desa ataupun teman-teman pendamping desa, seperti itu. Jadi itu terkait info desa. Kita nantikan video berikutnya untuk menu kependudukan atau modul kependudukan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.